Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Jadi ini amalan bebas. Bahkan di antara keistimewaan zikrullah bahwa zikrullah itu hakikat bagi keseluruhan ibadah. Kalau ibadah seluruhnya itu seperti anak, maka ibunya adalah sholat. As-salatu ummul ibadat, hadis. Sholat itu ibu dari segala ibadah. Berarti yang lain itu anaknya. Nah, kalau sudah ibunya ini wa aqimis sholata lidzikri, isinya zikrullah, apalagi anaknya. Nah, itu diantara keistimewaan zikrullah. Hakikat zikrullah itu tidak lupa. Hakikat bagi zikrullah yang sebenar-benarnya zikir itu tidak lupa. Kita melihat sesuatu, begitu mata melihat, langsung atau sebentar ada waktu, sebentar lalu ingat kepada Khaliqnya. Melihat sesuatu, misalnya mikrofon, mata kita ke mikrofon, langsung atau sesudah sebentar ingat kepada Khaliqnya mikrofon, atau ingat kepada mujidnya yang mewujudkan, berarti tidak lupa. Itu hakikatnya, isinya. Kalau zahirnya subhanallah, itu lidah. Subhanallah, lidah itu. Allah yang memperbuat ini, lidah itu. Tapi kalau isinya, jangan lupa. Walaupun lidahnya tidak mengatakan, tetapi namun ruhnya atau sir itu tadi tidak lupa. Sir atau ruh, iya ruh, iya sir, iya sir, iya ruh. Kenapa jadi roh itu dibilang sir bagi manusia? Karena kulir roh min amri rabbi, tidak ada yang mengetahuinya, rahasia kan? Roh itu adalah rahasia Allah yang ada di dalam manusia. Sebab kita mengandung roh itu rahasia oleh Allah, karena Allah aja yang tahu, kita kada tahu. Diletakkan roh itu kepada kita dari ubun-ubun sampai di ujung kuku, misra. Wa nafakhna fihi min ruhina faqa'u lahu sajidina fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'in. Al-insanu sirrik, manusia itu mengandung. Al-insanu sirrik, manusia itu syamilun lisirri, mengandung rahasia dari aku. Setiap rahasia tentu benda itu sangat disayangi. Karis saja apabila disayangi, kada mau menampaikan. Anak saja hendak melihat kalau ditampaikan. Di mana yang tahu anda si karis namanya apa? Dengan habar. Anaknya aja kan ditampaikan. Nah, itu misalnya karis. Lamun nang ditampaikan sekomari murahan juga. Sarung atau food atau tapih, kalau nang bujur-bujur kepala kodean kada bakal ditampaikan digantung. Kepala kodean disimpan. Ada enggak kepala kodean? Ada. Di mana? Oh, di dalam. Masuk ya. Diam ya. Kalau yang yang dilihatkan, yang dipamerankan itu di toko-toko,
itu semuanya rombengan. Begitu aulia-aulia Allah yang mastur, yang orang tidak tahu ini wali, itu pun lebih hebat daripada yang masyhur. Oleh sebab itu Imam Syafi'i tidak tersebut orang itu wali, tidak ada sebutan wali, cuma sebutannya Imamul Madhab, Imam Madhab, Madhab fiqih, berarti minal fuqaha. Orang awam karena Imam Syafi'i adalah ahli fiqih, maka fikihnya itu yang menutup kewilayahannya. Beliau mengharap kepada Allah, harapannya dikabulkan, semoga mazhabku ini jangan dinisbahkan kepada saya. Maka oleh sebab itu qala Nawawi, qala Rafi'i, jarang qala Syafi'i, jarang. Nawawi dan Rafi'i yang dikenal orang, padahal dari Syafi'i. Paham? Nah, Al-Quran kalau kita lihat kata-kata sirrun lawan jahrun, Allah Ta'ala memulainya sirran berdahulu, jahron dan alaniyah didudikan. Itu mengutamakan, mengatakan, memberikan pengetahuan kepada kita dan keyakinan bahwasanya yang dirahasiakan itu lebih mulia daripada yang dikenal orang. Sirran wa alaniyah, wa yunfiquna amwalahum fi sabilillah sirran wa alaniyah, wa asirru qawlakum, asirru awijharu, nomor dua wajharunya, sirran wa jahra. Nabi bersabda, innallaha yuhibbu min ibadihil atqiya'il akhfiya, min ibadihil atqiya al akhfiya. Innallaha, sungguhnya Allah, yuhibbu min ibadihi, yang paling dikasihinya dari hambanya, al atqiya, orang yang takwa, al akhfiya, lagi yang samar. Ujar guru bangir, orang tahu lawan saman mulia itu cuma guru. Nah, keguruannya ini, mengajarnya ini menuntut akan pangkat kewaliannya. Padahal di sebelah daripada guru ada pangkatnya lagi yang lain daripada cuma ulama aja, bahkan orang itu minal awliya. Bang, la ya'riful waliya illa waliyu, tidak tahu akan saman mulia wali kecuali urusan wali seorangnya itu wali Quran. Biasa nang tahu diinkan orang ahli inkan juga. Kalau tahu diinkan, nah biasa nang tahu di amas, ahli amas ya. Yang kada tahu di amas pas dia jual orang kawat an enak. La ya'rifur rijala illa rijal, la ya'riful jawhara illa jawhari, la ya'riful waliya illa wali. Al-mar'u apa al-mar'u ala dini qalbihi halisna. Kalau qasidahnya yang diambil daripada hadis-hadis juga diolah qasidahnya ini ya, supaya kanan-kanan itu mudah dan paham. Anil mar'i la tasalli wa sall an qarinihi, fa kullu muqaranin bil muqarini yaqdi, atau fa kullu muqarinin bil muqarani yaqdi. Ada dua saja. Jangan langsung menanyakan akan hal seseorang kepada seseorang itu, tanyalah temannya, karena temannya itu sama dengan yang menemaninya. Hadis menunjukkan al-Allahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha iktarat, fama tanazara minha.
Jadi kalau mau tahu orang ini bagaimana, lihat temannya. Temannya itu menunjukkan keadaan. Kawannya Abdan dengan teman mulia, ya Allah, liur jadi satu, ilat jadi satu, hidung jadi satu. Kada kawa teman mulia melihat badannya, lupa akan syahwatnya. Syahwatnya kada kawa melihat badannya, lupa akan teman. Al-Muslim wal Muslim, al-Muslimul kamil fi Islamih, lil Muslimil kamil bal jasadi. Ya. Nah, seorang perempuan sudah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, kemudian Tuan ke tempat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tahu Tuan? Iya, iya datang. Lucunya subhanallah, luar biasa lucunya perempuan ini. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha tanya, kamu orang mana? Katanya, saya orang Mekah. Lahir di mana? Mekah. Asmullah, yes. Sekarang datang ke Madinah. Ada keluarga enggak? Lah, no, tidak. Kada ada. Tujuan mana? Habis minatnya di mana? Di tempat perempuan Syiah. Siti Aisyah berkata, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha i'talat wa ma tanakara minha ikhtalaf. Sesuai. Perempuan yang ahli Madinah, tidak ada hubungan keluarga, bisnis dan lainnya. Toh yang di Makkah ini bermalam di tempat yang ahli Madinah ini sama lucunya. Sama lucunya, padahal nggak ada hubungan. Nah itu nggak ada hubungan. Demikianlah Maulid Al-Habsyi. Kita tidak ada hubungan keluarga terhadap Habib Ali sahibul maulid, tetapi katanya Habib Ali tashwiqan lis-sami'in amin khawasil mu'min wa tarwihan lil muta'alliqin bi hadzal nabiy. Orang yang selalu hobinya maulid simtud durar, itu orang adalah khawasil mu'min, pasti. Kalau enggak khawas, enggak bisa, mahabbahnya enggak bisa. Karena dasarnya itu maulid simtud durar dikarang taswiqan lisam'in min yang bisa menghayati hobi kepada Siti Durar min khawasil mu'min. Bukan semua orang mukmin, tetapi yang istimewanya aja. Kalau enggak khawas enggak bakal, apalagi hafal, kapan waktu baca, hatta dalam tidur baca juga mimpi, rasanya undangan dia yang membaca. Min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin, orang yang sudah jadi satu ruhnya ya benar. Wa tarwihan lil muta'alliqin dia nur. Kalau ruhnya itu belum lagi jadi satu dengan nur Rasulullah SAW, enggak bisa. Baca aja enggak bisa, dengar aja enggak bisa. Apalagi selalu ada terus. Ketujuannya itu
taswikan kan ilat, tarwihan atau ilat juga ilat. Ilat itu karena di mana isinya simpulan semua dari awal sampai akhir, bukan hanya awal kemudian akhir, tengah enggak, semua. Orang yang selalu membuka, membaca majelis simpulan Quran, yang sudah membukakan hijab Allah Ta'ala, yang diberikan kasyaf rahman. Ini kasyaf itu ada dua rahman, ada syaitannya. Kalau kasyaf rahman melihat yang baik-baik saja, kalau melihat yang tidak baik itu namanya kasyaf syaitan. Jadi kalau sudah melihat yang baik-baik saja yang lihat, yang tidak baik tidak lihat lagi, maka hati orang itu tidak lagi duka cita. Karena yang duka cita itu melihat yang tidak baik. Kalau enggak lagi melihat yang tidak baik, melihat yang baik lagi, itu namanya wasil. Itulah yang disebut di dalam beberapa kitab, di antaranya Habib Ali juga berkata, supaya kita melihat jamalnya Allah, keelokan Allah yang melihat. Kalau kasat ini melihat jamal, yang elok melihat, yang elok melihat, mana bisa sebut yang elok melihat, baik di diri kita maupun di lain yang elok, tidak melihat yang tidak elok saja. Maka barulah di sini terjadi apa yang dimaksudkan dalam Quran, hablum minallah, hablum minallah. Kalau kita mau berusaha atau sudah mendapat orang-orang yang betul sampai wasil, yaitu orang yang melihat jamalullah itu. Jadi hablum minallah, hablum minallah, dia melihat di makhluk ini yang baik saja yang dilihat, lalu di situ hubungannya, masya Allah, erat. Akhlakul karimah bisa tercipta, yaitu ulap dan nah, disinilah kesatuan persatuan. Jadi yang betul-betul sudah menyerap atau menghayati adalah orang yang sudah dibukakan hijab, kasyafnya melihat jamal saja, tidak berwayah-wayah, kadang-kadang. Sebenarnya yang disebut jamal itu adalah ja'akum minallah nurun, itu yang jamal. Oleh itu Habib Ali berkata, ya jamalan dah tajalla bil masyarik wal magharib, marhaban ahlan wa sahlan bik, atau bak bisa juga marhaban ahlan wa sahlan bak ya khair habaib, baknya bika. Nah itu yang dimaksud orang supaya terbuka hijab, melihat akan keelokan saja, enak. Maka di dalam seluruh sesuatu pasti ada keelokan. Tiap-tiap makhluk pasti ada mengandung maziyah, keistimewaan
nang khas. Ada diberi nang khas itu pintangan sini. Nah, pada kau lihat apa ya? Ada pintangannya menang. Ada nang rupanya tuh kalau kau lihat benar, tapi suaranya masya Allah merdu. Nah, orang yang wasir tidak melihat lagi rupanya, yang dilihatnya, yang didengarnya hanya suara. Karena suara yang merdu itu adalah nyaman, artinya menyenangkan. Tasma'u bil mu'aidi khairun min antarahu. Lebih senang mendengar suaranya dari melihat orangnya. Karena orangnya karena menarik, suaranya menarik. Kalau dilihat orangnya, ada kawan ketutup mata, suaranya makam Allahu Akbar. Langit rahat hujan mendengar suaranya, balabat hujan. Adakah orang yang bentuknya sempurna menarik semuanya selain daripada Al-Habib sallallahu alaihi wasallam? La, enggak ada. Dan namanya Rasulullah itu Sayyiduna Zikrullah SAW. Diberi nama kepada Rasulullah, Zikrullah itu diberikan. Sama itu kayak Muhammad bima sama Allah, Zikrullah. Tidak ada orang yang melihat Rasulullah lupa kepada Allah. Namanya Zikrullah, tidak menjadi hijab. Anta babullah, pintu terbuka dari Allah. Masa pintu terbuka menghalang pandangan kita kepada yang di sebelah pintu? Enggak. Umpama di sebelah, masuk itu yang di sebelah, cuma ini bandingan aja. Seperti anta babullah ayyumri'in ata min gharik la yadkhulu da'iman. Nggak bisa. Kisah banyak yang terjadi sudah. Di antaranya sudah sering kita sebutkan bahwa Syekhah Sultana binti Ali, Syekh Ali Az-Zabidi, dia itu ketemu Rasulullah setiap masa. Dia itu berhubungan kepada Rasulullah setiap masa. Perempuan orangnya. Sampai di zaman dulu Abdurrahman Segaf dan lainnya itu datang kepada Syekhah Sultanah bertanya macam-macam pertanyaan. Orang awam bertanya, ya ada yang bertanya masalah kehilangan macam-macam. Setelah ketemu Syekhah Sultanah, sebentar diam, Rasulullah itu menjawab, ya Rasulullah, katanya ini ada orang tanya masalah ini. Apa jawabannya? Ujar Rasulullah, sampaikan ke situ jawabannya ini. Sampai begitu rohnya cucuk sama Rasulullah. Al-arwah jununan. Yang di hari kiamat nanti Allah kumpulkan menjadi istrinya Al-Habib Abdurrahman Segaf. Kalau di dunia tidak. Ditanya orang di mana fi hadhil manzilah, dawa bi kasrati salah wassalam ala nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini tidak ada lain amalan, siang malam itu yang diutamakan sholawat dan salam. Kita ini mendengar riwayatnya sudah, buktinya ini sudah. Cuma mudah-mudahan bisa kita ini berjuang untuk melemahkan musuh utama nafsukal lati baina jambaika a'da aduika.
Mudah-mudahan kita bisa mengatasi nafsu kita nangkol berhubungan dengan jamalullah, yaitu baca salawat dan salam kepada Nabi. Tiap-tiap salawat pasti ada zikir. Nah ini kembalinya sini hubungan. Baik kita waktu apapun baca salawat. Tidak berwudu kah, junub kah, salawat baca terus. Ya kan? Nah, kalau bisa baca salawatnya pakai wudu menghadap kiblat, nundukkan kepala dalam keadaan sunyi. Nah ini kan waktu ada menghajatkan waktu khusus, itu lebih utama daripada yang adabnya kurang sempurna sambil jalan-jalan dan sebagainya, kan lebih utama itu. Nah baru tahu kita di sini kalau sudah begitu adabnya untuk baca salawat, baru tahu kita siapa penghalang ibadah. Urusan kita yang menghalang. Kalau sedang mengurus keduniaan, cari duit, kada bakal baca salawat pakai adab. Jadi tahu penghalangnya siapa, dunia, manusia kan. Demikian kita sudah mulai mau baca salawat, menghadirkan datang ketokan atau reng ada telepon, baru tahu makhluk itu adalah penghalang. Nah sini orang makhluk tidak ada, urusan keduniaan tidak lagi diurus. Kenapa jadi tidak baca salawat dan salam juga? Kenapa? Karena koler, nafsu, baru tahu nafsu ini besar. Nafsu. Nafsunya nggak ada juga. Setelah mau baca salawat, ada orang lempar kaca, orang gila, setan. Baru tahu musuh kita syaitan, nafsu, dunia, makhluk. Kalau tidak dilaksanakan ibadah seperti itu, kada tahu kita siapa musuh kita. Belum tahu dia. Ujar Muhammad Amin anak ulun, belum tahu dia. Yang belum tahu dia belum tahu. Maka lagunya itu sekalinya ada di TV. Belum tahu dia. Di TV ada, belum tahu dia. Maka soalnya pas kalau di TV itu belum tahu dia, belum tahu dia. Dalam hati pas saja. Kalau orang tahunya pengen, wallahu ya'lam wa antum, belum tahu dia. Kalinya paham Bang Muhammad Amin itu kata-kata hakikat, kalau tahu lagi nya tahu baca aja. Belum tahu dia. Belum tahu dia. Padahal itu tafsir bagi wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Belum tahu dia. Nah, tinggal lagi disitulah yang disebutkan Quran, wajahidu fi sabilillah haqqa jihad. Harus yang 4 ini kita bagaimana caranya melewatinya supaya liya'budunnya jangan terhalang-halang. Belum tahu dia. 4 macam ini sering mengganggu urusan ubudiyah kita. Sedangkan kita sudah yakin tujuan aku di sini apa nih, liya'budun. Kada bisa ibadah itu mesti hablum minallah, hablum minallah. Betul manusia. Wa baqiyan nisnas. Wasaran nas di hadzal hin lash
bergelombangnya nusia TL mamlil majhul. Kenapa nusia? Kalau nasia nasi bawa kasia nusia. Kalau manusia wah itu yang hebat, tidak dilupakan. Kalau di sana jamalullah, di sini jamalullah. Biar kada ada orang ini, di sini jamalullah juga, atau mengandung juga jamalullah di sini. Kalau perlu juga situ. Apa ini lain pada manusia? Apa lain pada nas? Hablum minanas ini nas juga. Ujung ada. Sebab nas itu adalah ismun jami'. Isim jamak itu satu lafaz maknanya banyak, seperti limau, laimun, apalagi ya jeruk. Diambil satu biji namanya jeruk, diambil satu hafat namanya samudang jeruk. Nas manusia, sejuta manusia juga, saikom manusia juga, hablum minan. Nah, kita dengan badan kita ini sudah hablum minan nas juga, bukan orang lain. Itu kalau kita memakai ilmu alat. Kalau kagak alat macam apa masak, nggak ada alatnya. Nah inilah ya. Sebetulnya jadi tidak keluar daripada hablum minallah, hablum minan. Paham kah? Nah itu kan kita mun kada paham itu bisa tersambati orang nang keluar. Padahal mereka mengamalkan hablum minas jiwa, mun menyambati orang nang menghadap Allah. Nah bahaya. Oleh itu kurang ilmu menentang man qalla ilmu atau firadu, belum tahu dia. Belum tahu. Nah jadi kembali kepada salawat dan salam, sebab sudah disebutkan kita ini alhamdulillah sudah disusun, diatur caranya untuk menghadap Allah oleh guru-guru kita sampai kepada Allah Ta'ala, yaitu fattabi'uni. Kita fattabi'uni itu diatur jalan Rasulullah, jalan qad ja'akum minallah nurun, jalan wa ashhadu anna Muhammadan, jalan laqad ja'akum rasul. Kita buliki pula walau ayatnya laqad ja'akum rasulun sering dibaca, walau qad ja'akum minallah nurun sering juga didengar. Kita kembali, kalau ja'akum fi'lun wa maf'ulun, ja'akum fi'lun wa maf'ulun, nurun dan rasulun fa'il. Kamu ini didatangi oleh seorang rasul. Kamu yang didatangi, bukan kamu yang mendatangi. Perintah siapa yang datang kepada kamu? Minallah. Qad ja'akum minallah.
daripada mulianya kamu nungguin aja di rumah. Yang besar ini yang mendatangi kepada kamu diperintah oleh Allah. Coba pikirkan, kalau yang besar ini yang jadi tamu yang datang, yang tidak besar ini nunggu di rumah aja, maka tidak berani yang kecil meninggalkan tamu yang besar ini. Dari Hira yang disebut Jabal Nur, badannya nur, badannya nur, yang diamalkannya itu adalah sholawat. Nur juga, as-salatu alayya nurun. Ada yang mengatakan Rasulullah dalam khalwatnya salat sebagaimana syariat Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan zikir, ada yang mengatakan salawat tadi, ada yang mengatakan tafakkur. Maka semua hadis itu betul, maka dijamakkanlah hadis semuanya. Kadang-kadang beliau tafakkur, kadang-kadang salawat, kadang-kadang zikir, kadang-kadang salat. Itulah isinya di dalam Toha Jabal Nur. Rasulullahnya nur sudah. Jadi badannya nur, yang di sekelilingnya ini pun Jabal Nur juga, amalannya pun nur juga. Maka 3 lapis, ujar sambatan jahil. Itulah. Kadang keluar jenguk, kadang-kadang menjenguk Rasulullah di muka pintunya goa itu, dan jenguk sebentar. Kadang-kadang bersendeng, kadang-kadang menurut riwayatnya. Masya Allah, Masya Allah. Ditinggalkannya istrinya, tinggalkannya masyarakatnya. Minimal 3 hari 3 malam, bisa sampai 1 minggu, bisa sampai 20, bisa sampai 30, bisa sampai 40 hari. Pokoknya at-ta'abbud al-layaliyan, al-layaliyan dawatul adad, al-layaliyan dawatul adad. Beribadah beberapa malam yang awal dihitung. Nah ini sama seminggu 4 hari 4 malam, kemudian keluar 3 hari 3 malam, sama seminggu 7 hari umpama. Nah itu fattabi'uni, isinya musyahadah nur Nabi, amalannya salawat, termasuk zikir di dalam salawat, sholat juga ada, tafakkur juga ada, musyahadah. Tafakkur termasuk musyahadah. Musyahadah itu juga masuk di dalam satu kamar, kamarnya itu ada lampu, lamunnya malam tadi ya bulan, lamunnya siang matahari. Itu semuanya adalah min nur Sayyidina Muhammad SAW. Juga menurut ilmu sudah ada ilmunya, tinggal lagi amaliyahnya. Maka Siti Khadijah tidak menghalang, anaknya pun tidak menghalang, masa pun tidak menghalang kepada Rasulullah. Sebab mereka tahu ini hasilnya untuk saya juga, untuk semua juga. Tambah dekat Rasulullah kepada Allah, tambah mudah hubungan makhluk kepada Allah, wasilah Rasulullah. Dan makan juga dalam situ Siti Khadijah yang menyiapkan makanannya itu roti kering, banyu zam-zam. Sampai Siti Asma, iparnya Rasulullah, ikut juga membantu di dalam persiapan, artinya apa itu, bekal untuk Rasulullah beribadah di situ. Ya kada seberapa jauh juga dari rumah. Mbak kita bisa kalau ke Jabal Rahmah kita, ya kalau di Arafah sekolah, nah, nang asalnya pertemuan antara Adam dan Hawa.
dan Hawa, iya kan? Di sana. Rasulullah pun ukufnya di sana. Jabal Rahmah, Jabal Nur, ya lah. Jabal Qutiyah, ya lah. Lain tulang mereka. Nah, ini kembali kita kepada zikir tadi. Tiap-tiap sholawat pasti ada zikir. Kalau zikir ada sholawatnya, zikir aja melulu. Kalau sholawat ada zikirnya, apalagi sudah dipadakan. Kita ini sudah diulahakan jukung oleh guru kita Safinatun Najah, yaitu jukungnya Rasulullah. Hati kita musyahadah kepada Nabi, badan kita ini banyak baca sholawat, dan nang sunat-sunat 32, ya kan? Itu sudah jalannya. Maulud, murdah, ya kan? Dalail, qasidah, itu semua lurungnya lurung di sini. Lurung fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Iya ini sudah, iya ini sudah. Tinggal lagi wal quwati wat tubuli 21 kalong baras. Wal quwati wat tubuli 21 kalong baras. Jangan ada lurung lain lagi sudah. Biar aja orang mencela maki. Ujar Habib Ali, alais ya'dil ghani fi tariq sawiyyah magaqna 'arif hiyal magaqna 'arif hiyal. Kenapa orang masih ada yang menghina lawan saya, sedangkan saya ini adalah jalan yang betul, tidak mengganggu orang. Saya jalan yang lurus. Wanihna, kita ini fit tariqis sawiyyah, di jalan yang sawiyah, yang lurus. Madakku, seumuran kami mana arifia, tidak ikut-ikutan yang bid'ah yang hanyar-hanyar timbul yang dahulu tidak ada. Kada umpat-umpatan nang bahari kada ada, kada umpat-umpatan. Madakku na arifia. ومن عذلنا وحاربنا عساله بنيه. Siapa mencela kami atau memusuhi kami pasti dapat ujian. Apa ujiannya? Yusib aqluh khalal, yusib aqluh manimdahillah nabi. Kami ini adalah selalu mendekatkan diri kepada nabi-nabi dahulu, karena fattabi'uni perintah Allah, bukan fattabi'ullah, fattabi'uni. Manimdahillah nabi, manamdahu illa nabi. Bahasa Hadramat, manimdahillah nabi hukan zana wa khabiyah bacanya. Kami gawian muji Nabi, Allah Ta'ala pun muji Nabi. Wa rafa'na laka dzikrak wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kan muji itu, Allah memuji sudah. Allah memuliakan muji. Manimdahillah nabi bukan zana wal khariyah. Ya lah, bukan zana wal khariyah.
Apa sambungannya lagi? Manin dahillan nabi bukan sana wal khabiyah. Ada Allah. Manin dahillan nabi bukan sana wal khabiyah. Kalau ingat lagi semuanya, ingat situ dah. Yang pentingnya iya itu, yang pentingnya kita ini dulukan pada lain daripada muji Rasulullah. Itulah artinya peti perbendaharaan dan simpanan berharga kita. Cinta lawan Nabi inilah peti perbendaharaan. Artinya cinta ini yang menyebabkan kita itu kaya raya. Cinta kepada Nabi inilah simpanan kita untuk masa yang akan datang, masa depan. Waktu Tuhannya kita, waktu dikubur, waktu di padang mahsyar, waktu di mana ya? Al-mar'u ma'aman ma'a itu dorok itu qa'imun al-mustaqilun. Seharusnya ia yang ujarnya orang-orang alim mentafsirkan hadis Nabi itu al-mar'u ma'an ahab, ujar man alim bahri huna wa fil munqal. Sekarang sudah kita bersama kekasih dan di sana demikian, karena ma'a itu muqtarinun atau kainun atau mustaqil terus menerus, ya kan? Nah, itu mustaqil yang terbang. Sampai ada pertanyaan, di mana Nabi? Jawabnya, inda man ahabbahu. Nabi itu adanya di sisi orang yang cinta kepadanya. Kalau ada orang cinta kepadanya, di situ Nabi Muhammad. Kalau orang sakit cinta yang Nabi, bisa kumpul ada Nabi. Al-mar'u ma'aman ahab. Kenapa jangan ada tapi indah dengan dia? Angin itu ada nggak ada? Ada nggak ada? Ada. Hawa itu udara itu ada nggak? Tapi nggak dilihat, cuma dirasa aja. Asal orang masih normal, merasa. Kalau orang yang sudah setengah mati, kadang lagi merasa. Fakih, tahu fakih? Ya kipa. Kena merasa lagi kipa. Man dahillan nabi kanzana wal khamiyah. Ya kan? Ada lagi jangan. Wingan asalnya wajarafna al-khata apa wingan wa imtaq wingan asalnya wajarafna al-khata. Sekalipun kita mengaku jangan manusia ini banyak kesalahan, hulul khata wal zalal, Rasulullah bakal bersyafaat. Rasulullah berkata, syafaati li ahlil kabair. Syafaati li ahlil kabair. Hadis ini jangan tulisan ke Ibu Batis dengan tinta emas di depan pintu masuk untuk tarawih. Kalau kita masuk di Masjid Madinah dari Babus Salam, bukan Bab Abdus Salam, itu Bab Abdus Salam. Babus Salam, begitu masuk terus sampai ke masjid, kemudian mau masuk tarawih, lihat di atasnya tulisan karena Allah. Jalla sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli kabair min ummati. Allahumma shalli wa sallim. Enggak ada orang yang begitu, enggak ada. Ini indwa illa wahyun. Nah, undal asayna wa jaraham wal qatiyah
atau terus ya, kalau lagi ada dalam qasidah Habib Ali. Ngarang kitabnya Jawahirul Maknun, 4 jilid. Semua itu adalah di antara kumpulan qasidah dari Habib Ali Al-Habsyi. Di antaranya aja bukan yang 4 kitab itu aja, 1 biji kitabnya sebegini, 4 biji qasidahnya. Isinya secara globalnya keseluruhannya adalah muji kepada Rasulullah SAW. Hujan di dalam syarah Hikam Ibn Athaillah, madhus syuyukh min a'zamil qurba wa kadza madhur Rasulullah. Ujar guruku, tulisan itu mungkin kebalik. Madhur Rasul a'zamil qurba wa kadza madhur syuyukh. Muji Nabi itu adalah paling cepat sampai kepada Allah. Seperti itu juga lah muji gantinya Nabi, badalnya Nabi. Manimdahillan majruhkan lana wal qatri wal khabiyah wal khabiyah Ungat asayna wa in qad asayna wa qarafna jalal wal qatiyah ruhul qatiyah syafa'ati li ahli kabayan analaha apalagi kita sudah sampai di depan bin wajah, di depan kuburnya. Kalau sudah sanggulnya untuk muwajah kepada Nabi itu cukup, pokoknya habis ya. Kalau sampai habis, kalau kawal lagi rasa itu, kalau katakan lagi rasa sudah sanggulnya cukup untuk mahabbah. Ketemu pintu kuburnya bah, kalau kawal lagi. Kalau dapat negara, ya, tasyakhat dari kubur bisa jadi syarif. Baik kuburnya itu dengan jasadnya yang asli. Wa alaikassalam ya Ahmad. Nah, berjabat tangan sebagaimana Sayyidi Ahmad Rifai. Sayyidi Ahmad Rifai keluar tangannya dari kubur Rasulullah, keluar tangannya salaman. Orang lain semua melihat, dari ulama-ulama, daripada orang kaya-kaya yang ikut serta sama beliau ziarah ke makam Rasulullah. Setelah terjadi itu, beliau itu sadar dan selalu menjaga adabnya, takut kalau ujub dan sebagainya. Lalu beliau itu berabah, sesudah berbaring beliau kata, siapa yang betul cinta kepada saya, jajak pipi dan kepala saya. Kalau tidak menjajak, berarti belum cinta sama saya. Berabah sih, jadi orang jajak dia, mana cinta dan saja. Karena itu hanya dinafsi, karena menjaga supaya jangan sampai ujub. Kejadian ini dilihat orang supaya jangan ujub. Cinta. Itu Ahmad Rifai, Habib minhu sallallahu alaihi wasallam, yakni juz'uhu Fatimah qit'atun minhu, yakni juz'un. Kalau ini namanya apa? Apa? Najah. Ini sejuzuk. Ya. Iktisal atau kita dengan yang lainnya? Enggak. Itu orang-orang yang mengerti masalah ini, maka dia mencintai dunia karena Allah. Karena Allah. Kalau sudah juzuk ini berhubung dengan itu, berarti ini cinta kepada juz. Wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Ahibbullah ma yakhluqu min ni'amah wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahla baiti.
Jadi orang yang tahu yang kawat pas hanya kada tahu lepas mau unting hidungnya atau mau unting hartanya karena kada tahu, belum tahu dia. Ada ilmunya, ada ilmunya, ada nasnya. Nyanyilah, maka guru-guru kita itu sudah pulang semuanya, pada pulang semuanya, sudah masuk tanah semuanya sesuai firman Allah. Wa amma ma yanfa'un nasa fayanmutu fil ardi. Yang betul-betul berguna sudah dalam bumi. Kalau asalnya, buahnya itu adalah biji. Biji itu kalau ditanam dalam bumi tumbuh. Nah, batangnya jadi manfaat, dahan ada manfaat, daun ada manfaat, paham? Buahnya ada manfaat, paham? Nah, di antara manfaatnya itu tadi sampai kalayangan sangkut ke situ sudah anak naik dapat kalayangan sangkut. Nah itu asalnya biji tadi di dalam bumi padahal amanya jemaah aja. Nah biji-biji terus menerus yang tahu adalah kawan itu tidak ya mastur. Di sinilah kaidah orang ahli wali-wali. Lawal mastur ma dirikan mastur. Jika tidak memang mastur ini yang keliling-keliling ini kan dapat-dapatkan ini mendoakan sebentar malam lalu ini kita bercari kepala ini pangkatnya naik dan ini kena ramu macam-macam. Nah tengah malam ini kesemburiannya lawal mastur ma dirikan yang keliling-keliling macam-macam mastur ini. Nama yang tahunya yang bersembunyi, orang yang begitu yang tahu itu bersembunyi. Kalau biji ini jadi, kalau kita nanti anggap bidrun, apa bidrun? Bidrun, tahun. Kalau tahun itu tadi tidak masuk dalam tanah, di luar aja, sudah datang burung. Dimakannya mana bisa manfaat dari makannya. Burung kabukor yang makan jadi yang di luar makanan burung kabukor nang kadang dapat dimakannya nang di dalam bersembunyi. Maka cara penyembunyian macam-macam. Ada yang bersembunyi di kadap supaya orang tidak melihat bakadat. Ada yang bersembunyi di dalam jamban apa namanya itu jumbun-jumbunan ya kan, ada daun dari sini andak ke sini, daun apa andak ke sini ya kan. Jadi pada tangkap burung burak-burak pada taruh sangkanya daun saja sekali meranja sehingga sekalinya dapatnya oleh orang yang makan burak. Ikan kuak ini apa? Mengenai kalau paham mal ya orang ingin baca ini aja yang kuak padahal nah bunyinya itu datang aja pura-pura yang anda burak-burak kalau datang melanjah ya kasar. Ada yang berderai dari kepala. Maka istiqomah ini menyebabkan buat lain. Ini harus mutu tablaan mati. Nyaman banget sudah. Belum tahu dia. Dalam kitab hikam semalam disebutkan ada
hujan sidin idfan wujudaka fi ardil khumma fama nabatat mimma lam yudfan la yatimmu nitaju. Basambunyi amun kada basambunyi biar tumbuh juga kada kuat kada awet. Cengkokan lawan nang tanam biji lain tampuluh belum nang lain terabangan nang balum baalar sampat bersembunyi untuk menyempurnakan alarnya dan kekuatannya. Lamun nang balum baalar umpat dia, nah itu harus siapkan perenang-perenang yang akan datang. Selama perenang artinya internasi masih ada, harus disiapkan nang di bawah umur dulu supaya bisa bujur ya kalau itu lamun nang belum bisa berenang ini umpat main di tengah apa di tengah nang itu nang internasional. Kalau bisa nang internasional dulu nang di andang nasional aja terdepan ada kisah langsung hidup banyak kepang mati amas. Nektesan pamila main basung bayang hajat ke kita Islam doakannya Tuhan kami hajat ke yasinnya supaya nektesan menang sagagayanya menang. Ibadahnya apa? Nektesan semulan kali ya bah iya lawasnya tak kasalah panjang deh bisa menang seperti apa. Baudu pulang baudu itu pulang pakai senjata. Udu itu harap pada nang sempana cerita udu silahul mu'min udu lagi jadi menang sujud syukurnya kan udu kan mengkasih udu kan selalu handap sujud syukur dimakan